Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu kalian kembali ya di channel YouTube Berkah Belajar. Ya, kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah IPA tingkatan SMP ya, kelas 9. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Ya, ini nomor 1. Perhatikan gambar berikut ya. Ada gambar, namanya apa itu alatnya? Ya benar, mikrometerskop ya. Seorang anak melakukan pengukuran menggunakan mikrometerskop ya. Posisi skala pengukuran seperti pada gambar di atas ya. Hasil pengukuran itu adalah, oke, pembahasannya adalah di situ ya. Mikrometerskop harus Anda ketahui dulu ya. Itu ada yang namanya skala tetap dan skala nonius ya. Ya, di situ dimulai angka 0. Ya, untuk yang ini saya tunjuk angka 0, terus kemudian sebelahnya lagi itu berarti urutannya 1. Terus 2, 3, 4. Berarti ini ada angka 4 ya. Skala tetapnya 4, terus itu kan lebih ya. Atau garisnya kan ada yang setengah itu. Untuk yang garis panjang itu tadi angka tetapnya dari 1 sampai 4. Terus itu kan 4 lebih setengah ya. Berarti itu nanti skala tetapnya adalah 4,5. Terus kita tambahkan dengan skala nonius ya. Skala nonius itu yang sejajar dengan skala tetap itu ya. Garisnya yang lurus ya. Berarti itu ada angka 30, 35, 40, terus 45 ya. Berarti itu kita hitung ya, dari 30 itu 35, terus 36, 37, 38. Berarti skala noniusnya adalah 38. Nah, skala nonius itu dikalikan 0,01. Berarti 38 kali 0,01 berarti hasilnya 0,38 ya. Berarti skala tetapnya 4,5, terus skala noniusnya 0,38. Berarti kalau dijumlahkan hasilnya berarti 4,88 mm ya. Ini mikrometerskop itu berarti satuannya milimeter ya, dengan ketelitian milimeter. Berarti jawabannya adalah B. Oke ya, paham ya di sini ya. Terus selanjutnya nomor 2. Nomor 2, perhatikan data di bawah ini. Dari data di atas, sifat-sifat zat padat yang tepat terdapat pada nomor zat padat ya. Kita ketahui zat padat. Nah, untuk zat di dunia ini ada 3 ya, zat padat, cair, dan gas. Padat ya, padat tahu ya, contohnya berarti apa? Batu, terus kayu. Kalau cair berarti air, terus kalau gas ya banyak sekali gas ya, udara, oksigen, karbon dioksida itu gas ya. Terus ciri yang harus kamu ketahui ya, dari gerak partikel. Kalau padat berarti hanya bergetar ya, hanya bergetar. Terus jarak partikelnya berdekatan ya, berdekatan. Terus untuk gaya tarik menariknya sangat kuat ya. Ruang antar partikel kecil ya. Itu berarti jawaban yang paling tepat adalah yang nomor 3 ya. Nah, untuk misalkan pertanyaannya diganti sifat-sifat zat cair, berarti bagaimana gerak partikelnya? Gerak partikel zat cair bagaimana? Ya, agak bebas ya. Terus jarak partikelnya renggang ya, itu untuk zat cair. Terus gaya tarik menariknya lemah ya. Terus ruang antar partikelnya besar ya. Terus misalkan yang di gas, misalkan ciri dari zat gas, maka gerak partikel bergerak bebas ya, sangat bebas sekali. Terus jarak partikelnya sangat berjauhan ya, berjauhan. Gaya tarik menariknya sangat lemah ya. Terus ruang antar partikelnya sangat besar ya. Itu untuk gas ya. Perlu diketahui zat padat, zat cair, dan zat gas ya, ciri-cirinya ya. Terus selanjutnya nomor 3 ya. Di situ ada suhu ya,
Suhu nanti satuannya ya ada 4 di dunia ini ya. Kalau di Indonesia pakainya Celcius ya. Kalau satuan internasionalnya Kelvin ya. Terus ada Reaumur dan ada Fahrenheit ya. Nah, terus di sini suhu air yang sedang dipanaskan diukur dengan termometer berskala Celcius ya, Celcius derajat Celcius, dan termometer berskala Fahrenheit ya. Jika skala Fahrenheit menunjukkan suhu 68 derajat Fahrenheit, maka skala yang ditunjuk oleh skala Celcius adalah berapa? Ayo. Oke ya, di sini pembahasannya perlu diketahui ya untuk nanti perbandingan antara derajat Celcius dan Fahrenheit ya. Fahrenheit itu memiliki angka 9, sedangkan Celcius itu 5 ya. Konsepnya adalah jika yang dicari adalah derajat Celcius, maka itu nanti perbandingannya Celciusnya di atas ya 5, terus dibagi dengan punyanya Fahrenheit. Punyanya Fahrenheit berapa? 9 ya, 9 berarti 5/9 dikalikan dengan angka yang diukur di Fahrenheit berapa itu tadi? 68. Nah, sedangkan 68 itu harus dikurangi dengan 32. Kenapa kok dikurangi? Karena Fahrenheit itu memiliki titik bawah 32, sedangkan Celcius titik bawahnya adalah 0 ya. Berarti ini bagaimana penjumlahannya? Sudah diketahui ya rumusnya itu. Terus berarti 68 dikurangi 32 dulu. Berapa hasilnya? Hasilnya 36 ya. 36. Terus 36 dikali dengan 5/9. Berarti 36 sama 9 bisa dicoret ya. Hasilnya ketemunya 8. Berarti 5 kali 8 hasilnya adalah 40 derajat Celcius ya. Itu untuk derajat Celcius Fahrenheit ya hubungannya ya. Sedangkan nanti misalkan dibalik soalnya ya, yang diketahui Celcius, yang dicari Fahrenheit, maka nanti adalah rumusnya 9/5 kali derajat Celcius, terus nanti ditambah dengan 32. Itu kalau soalnya dibalik dari yang dicari Fahrenheit ya. Yang diketahui Celcius. Oke, lanjut untuk soal nomor 4 ya. Itu kalor jenis ya, kalor jenis. Nah, itu perhatikan grafik hasil percobaan berikut ini ya. Disuruh mencari kalor ya, kalor ya. Kalor di sini ada grafik dari suhu -4 sampai -4 sampai 40 derajat Celcius ya. Terus grafiknya dimulai dari titik A, B, C, D ya. Ya, terus soalnya es sebanyak 100 gram bersuhu -4 derajat Celcius dipanaskan sehingga menjadi air bersuhu 40 derajat Celcius. Jika kalor jenis es ini setengah kalori kali gram per derajat Celcius, terus kalor lebur es 80 kalori per gram, terus kalor jenisnya 1 kalori per gram derajat Celcius kali derajat Celcius. Terus maka kalor yang diperlukan pada kegiatan tersebut dari B sampai dengan C ya, B sampai dengan C ya, diingat ya, di titik B sampai titik C ya. Nah, oke, pembahasannya adalah kita mengingat rumusnya ya. Untuk mencari kalor mudah sekali ya. Q sama dengan M kali C kali delta T ya. Kalau dipermudah itu pakai singkatan ya biar mudah, kodok meloncat atau kodok mencolot boleh ya. Kodok berarti Q-nya itu kodok, M-nya itu terus C-nya itu meloncat, terus delta T ya, meloncat, kodok meloncat ya. Untuk yang misalkan yang ditanya A sampai B ya, itu pakai Q sama dengan M kali C kali delta T. M nya itu massa S, C nya kalor jenisnya adalah kalor jenis S yang digunakan, yaitu misalkan pertanyaannya A ke B. Terus yang B ke C karena dia tidak mengalami perubahan suhu, maka Q sama dengan massa S
dikali dengan kalor lebur. Itu kalau B, berarti nanti menggunakan rumus yang itu ya. Q sama dengan M massa S dikalikan dengan kalor lebur ya. Terus misalkan yang ditanya C ke D, berarti bagaimana rumusnya? Nah, itu karena mengalami perubahan suhu, maka nanti ada delta T-nya ya. Berarti rumusnya kodok meloncat tadi. Q sama dengan M air, ini sudah air ya. Bentuknya sudah mencair. Sudah menjadi air. Q sama dengan M air terus dikali kalor jenis air kali delta T ya. Itu kalau C ke D. Terus misalkan itu D nanti misalkan lurus ada titik E, misalkan ada titik E nanti yang ditanya D ke E, berarti rumusnya bagaimana? Yaitu tidak mengalami perubahan suhu, maka Q sama dengan M kali O ya. M nya massa jenis air, O nya adalah kalor uap ya. Oke, itu untuk konsepnya ya, Nah, misalkan yang ditanya A sampai ke E, berarti itu hasilnya kalor tersebut tadi dijumlahkan satu persatu ya. Hasil dari A ke B berapa kalornya, terus yang B ke C berapa, terus yang C ke D berapa, terus yang D ke E ke berapa ya hasilnya, terus dijumlahkan. Itu kalau yang ditanya A sampai ke E. Yang ini yang ditanya B sampai ke C, berarti cukup menggunakan ini ya. Q sama dengan MS massa S kali kalor lebur S ya. Nah, oke, berarti tinggal masukkan saja, diketahui massa S-nya berapa? Massa S-nya adalah 100 ya, 100 gram ya. 100 gram, terus kalor lebur S berapa? 80 ya, 80 kalori per gram. Berarti tinggal mengalihkan saja ya, 100 kali 80. Hasilnya berapa? Oke, hasilnya ketemu ya, 8000 kalori. Jawabannya adalah yang A. Oke ya, benar, tepat sekali. Terus untuk yang nomor 5 selanjutnya ya. Suatu mobil yang sedang mengalami pengereman, mengalami kebocoran oli ya. Pengereman, diingat ya, pengereman. Mengalami kebocoran oli dengan tetesan oli secara periodik pada jalan. Jejak yang sesuai adalah ya. Berarti ini apa? Ada gerak dipercepat atau diperlambatnya. Ini kalau direm berarti mobil itu mengalami perlambatan ya. Berarti ini geraknya diperlambat. Berarti yang sesuai yang mana? Tetesan oli tersebut. Kalau diperlambat berarti yang C ya, itu geraknya diperlambat ya. Terus nah misalkan geraknya dipercepat, berarti yang mana itu pilihannya? Nah misalkan ditanya geraknya dipercepat, berarti yang B ya, dari yang A. Untuk yang B itu agak cepat diperlambat, dipercepat lagi yang B. Yang A ya, yang A itu dipercepat yang A. Nah misalkan ditanya yang dipercepat adalah yang A. Terus yang B tadi dipercepat, diperlambat, dipercepat lagi. Terus untuk yang C berarti diperlambat, gerakannya diperlambat. Terus yang D berarti stabil ya, gerakannya tidak dipercepat atau tidak diperlambat ya, konstan, stabil ya. Paham ya, ini untuk nomor 5 ya.